Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa IPB University dengan saya Raden Muhammad Faiz Rahmat Nandio dengan NIM H54012318080 dan rekan saya. Saya Dafa Muhammad Al-Ghazali dengan NIM H540131052. Saya Hanania Nabila Haswin dengan NIM H5401231016. Kami dari kelompok 10 mata kuliah ekonometrika. Kami akan melakukan video tutorial uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu, kami mendapatkan eh, data dua variabel independen dan satu variabel dependen. Dua variabel independen ini terdiri dari mudharabah dan murabahah. Dan untuk variabel dependen itu profit return of asset. Data yang kami ambil berasal dari tahun 2021 hingga 2023 per triwulan. Nah, sebelum kita uji regresi linear berganda, kita harus menguji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kita salin dulu data yang ada di penelitian ini, lalu kita paste, lalu kita lakukan uji normalitas. Kita klik analyze, lalu descriptive statistics dan explore. Kita masukkan variabel Y ke dependent list dan X1, nah, statistik plots-nya normality plots with test, continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul tabel test of normality yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,228 yang menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis bahwa profit atau ROA tadi berdistribusi normal. Dan berdasarkan hasil uji normalitas ini dapat disimpulkan bahwa ada data profit yang kemungkinan besar mengikuti distribusi normal. Lalu kita uji yang selanjutnya uji multikolinearitas. Kita klik analyze lagi, lalu regression linear, kita masukkan variabel Y ke dependent dan X1 X2 ke independent. Lalu klik plots. Ini JPRD ke Y dan JP Receipt ke X. Itu continue. Ini multikolinearitas, maka kita klik collinearity diagnostics, lalu continue, lalu oke. Setelah kita lakukan uji multikolinearitas, muncullah nilai VIF, yaitu variance inflation factor, yang ditunjukkan di tabel ini. Nilai VIF untuk kedua variabel tadi, X1 mudharabah dan X2 murabahah, menunjukkan nilai 1,813
yang menunjukkan tidak ada masalah serius terkait multikolinearitas. Karena multikolinearitas adalah kondisi di mana variabel independen saling berkorelasi tinggi yang dapat mempengaruhi estimasi koefisien dan stabilitas model. Lalu kita lanjut ke uji autokorelasi. Kita klik regression linear, variabel X dan X1 yang X2 ke independen, Y ke dependen. Lalu di statistik kita pilih Durbin Watson. Lalu continue, lalu oke. Setelah lalu muncul nilai Durbin Watson dari data-data yang kita olah tadi. Untuk memastikan model ini lolos uji autokorelasi atau tidak, kita harus melihat nilai Durbin Watson. Nilai Durbin Watson ini harus lebih besar dari DU dan harus lebih kecil dari 4 min DU. Untuk melihat nilai DU-nya, kita harus melihat tabel Durbin Watson. Karena kita menggunakan data N12 dan eh, K2, kita lihat DU-nya sebesar 1,5794. Setelah dilihat, nilai DU tadi sudah lebih kecil dari nilai DW yang kita dapatkan yaitu 2,39 dan 2,329 sudah lebih kecil dari 4 min 1 min DU tadi yang sebesar 2,33339. Maka dapat disimpulkan bahwa model ini lulus uji autokorelasi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji heterokedastisitas. Uji ini dilakukan untuk menyembuhkan data yang ada di model kita yang menunjukkan gejala heterokedastisitas. Kita klik analyze, regression, lalu linear, masukkan variabel Y ke dependen, variabel X1 dan X2 ke independen. Lalu kita klik save, kita klik under unstandard, lalu continue, lalu oke. Nah, lalu muncul variabel baru yaitu res1. Nah, untuk mencari variabel lain, kita klik transform, klik compute variabel. Di target variabel, kita masukkan variabel apps. Di function group, kita pilih arithmetic. Di opsi function and special variables, kita pilih apps. Nah, lalu di sini kita kita masukkan hmm, res1 tadi yang sudah dicari. Lalu oke. Udah masuk. Kita lihat tadi muncul variabel baru yaitu apps. Nah, variabel apps ini kita regresikan dengan variabel independen tadi dengan langkah yang di awal tadi. Kita regression, linear, reset, apps-nya kita masukkan ke dependen, X1 dan X2 ke independen. Lalu oke. Balik ke tabel tadi. Nah, lalu karena di sini masih tidak lulus atau masih ada gejala heterokedastisitas, maka kita lakukan lagi penyembuhan dengan transformasi data logaritma natural atau LEN. Kita klik transform,
lalu compute variable. Di target variable kita masukkan len y, opsi function group arithmetic, dan function and special variables len. Lalu kita di numeric expression kita pilih y. Lalu oke. Sudah berhasil, kita balik ke tabel tadi. Nah, sudah muncul variabel len y di sini. Maka kita lakukan lagi analisis regresi seperti tadi. Kita klik analyze, regression. Di kotak dependennya kita masukkan len y, independennya tetap x1 dan x2. Klik OK. Balik ke tabel tadi. Nah, muncul lagi variabel res2. Nah, res2 ini kita regresikan kembali dengan yang akan ditransformasi dalam bentuk abs residual. Kita klik transform, lalu compute. Lalu target variabel kita masukkan abs res, opsi function group kita masukkan arithmetic, dan abs lagi. Lalu kita di numeric expression-nya kita pilih res2. Lalu kita klik OK lagi. Nah, lalu sudah berhasil eh, memunculkan variabel abstrak. Nah, lalu terakhir kita regresikan lagi dengan variabel independen awalnya x1 dan x2. Regression ini ya, reset abstrak sebagai independen, x1 x2 independen. Di opsi save-nya klik continue, oke. Nah, di sini sudah muncul tabel koefisien yang sudah disembuhkan dengan nilai signifikansi yang lebih dari 0,05 atau yang sudah menunjukkan bahwa data ini sudah dapat digunakan pada model ini. Lalu selanjutnya, uji selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kami akan menguji regresi linear berganda. Langsung aja kita ke analyze, lalu regression linear. Untuk dependennya, masukin yang profitnya. Untuk independen, mudoroba, dan murobah. Untuk selanjutnya eh, di save checklist bagian oke, udah continue. Oke. Baik, untuk yang pertama kami akan menginterpretasikan hasil analisis koefisien determinasi pada model summary didapatkan berdasarkan output SPSS-nya bisa dilihat ada R square sebesar 0,846. Nilai R square tersebut berarti menjelaskan pembiayaan mudoroba dan murabaha mampu menjelaskan profitabilitas ROA sebesar 84,6%. Untuk selanjutnya kita ke tabel koefisien. Di tabel koefisien kita masukkan ke rumusnya
sama dengan Y sama dengan 2,630 min 2,805 E min 7 plus 1,750 E min 6. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 2.630, maka dapat diartikan jika variabel independen, mudorobah, dan murabahah bernilai 0 konstan, maka variabel dependen yaitu profitabilitas ROA-nya bernilai sebesar 2.630. Untuk selanjutnya, kami akan melakukan uji statik F simultan dan uji T parsial yang akan dijelaskan oleh Faiz. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji F atau uji simultan atau datanya berpengaruh secara bersama-sama. Pertama, kita melihat tabel ANOVA ini, kemudian kita lihat nilai signifikansinya itu 0,000. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit bahwa data yang lolos uji F atau uji simultan ini apabila nilai signifikansi pada data tersebut itu kurang dari 0,05 yang dimana nilai signifikansi dari data kami itu 0,000 yang berkesimpulan bahwa data ini dinyatakan fit atau signifikan secara bersama-sama. Selanjutnya kita ke tabel koefisien untuk melakukan uji T. Nah, di uji T ini eh, kita melihat lagi ke nilai signifikansi. Nah, oke. Sebelum itu, nilai T ini atau nilai secara parsial, jadi data tersebut itu saling berhubungan secara parsial terhadap variabel Y. Nah, bisa dilihat nilai signifikansi pada X1 atau mudhorobah itu 0,983 yang dimana variabel ini atau variabel independen ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y dikarenakan nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Selanjutnya, pada variabel X2 atau murabahah memiliki nilai signifikansi 0,001 yang dimana variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan hingga akhir. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.